adik-adik, bagaimana kabarnya sore hari ini? Katina berdoa, semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Mari adik-adik kita mau berdoa dulu ya, sebelum kita mulaikan ibadah kita. Semua tangannya dilipat, mata ditutup, kita angkat pujian, besar Allahku, nyanyikan besar. Karena Tuhan Yesus yang besar, yang layak kita puji, yang layak kita tinggikan pada sore hari ini. Siap ya? Kita nyanyi bersama-sama. Haleluya Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, semuanya besar dan ajaib. Tuhanku besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
selamanya besar, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan pada sore hari ini boleh kembali Tuhan beribadah bersama adik kami yang ada di rumah. Walaupun kami beribadah melalui online, kami percaya Tuhan Yesus ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tolong ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai tamatnya. Tolong Tuhan kakak kami yang akan melayani Engkau pada sore hari ini, baik yang membawakan pujian, yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami percaya Allah akan menolong kami, memberikan kami kekuatan, kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayo adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah kita mau kasih salam dulu ya. Kita semangat ya. Kita mau tepuk Yesus ya kali ya. Tepuk Yesus. 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 Yes, oke, kita semangat, kita memuji Tuhan. Ada disenangkan pada sore hari ini? Ya, kita menyanyi lagu pujian Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Ada disenangkan jadi anak Tuhan? Yuk, pakai gerakan ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin, sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Adik senang jadi anak Tuhan? Katina juga senang jadi anak Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena kita adalah anak-anak yang istimewa. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita sehingga kita menjadi anak yang istimewa. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Aku istimewa bukan karena katamu, tapi karena Tuhan Yesus sudah menebus kita menjadi anak-anak. Haleluya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Katakan lagi. Aku istimewa
bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak. Aku istimewa, aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak. Aku istimewa, aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi apa Dede? Tapi darah Yesus. Sekali lagi. Tapi darah Yesus. Sekali lagi. Tapi darah Yesus. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus sehingga kita menjadi anak-anak yang istimewa. Ya, anak yang istimewa. Karena itu kita angkat satu pujian lagi. Kita mau duduk di kaki Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. Haleluya. Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita. Yesus, ku cinta kau. Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita. Yesus, ku cinta kau. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. Duduk di kaki Yesus, duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita. Yesus, ku cinta kau. Duduk di kaki Yesus, ku dengar suaranya, ku dapat sukacita. Yesus, ku cinta kau. Menikmati Yesus, menikmati Tuhan. Di dalammu ada segalanya. 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 Di dalammu ada segalanya. Sekali lagi.
Di dalammu ada segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada segalanya. Kita sudah ditebus menjadi anak yang istimewa. Dan kenapa di dalam Tuhan Yesus ada segalanya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau menyiapkan hati kita ya. Tadi kita sudah menyanyikan pujian duduk di kaki Yesus. Kita mau duduk di kaki Yesus. Kita mau duduk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita mau jadi seperti Samuel kecil. Walaupun kita anak-anak sekolah minggu, walaupun kita kecil, tapi kita bisa menjadi alatnya Tuhan Yesus. Kita bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oke? Kita nyanyikan pujian. Mari Tuhan berfirman-Lah. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi, katakan dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Haleluya adik-adik, kita menyiapkan hati kita untuk disuruh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami boleh menjadi persembahan yang indah dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu karena kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Walaupun kami kecil Tuhan, kami mau seperti Samuel Tuhan yang taat dan dengar-dengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh dipakai Tuhan oleh Tuhan Yesus menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tapi Tuhan layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu pada sore hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, senang rasanya kalau sore hari ini Kak Astri bisa berbagi renungan firman Tuhan bareng-bareng sama adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Puji nama Tuhan. Semuanya tadi udah memuji Tuhan, semuanya udah bersorak-sorai, udah menari buat Tuhan. Tentunya dengan sukacita.
Haleluya. Siapa yang tadi bersuka cita? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk diam, adik-adik siapkan Alkitabnya atau buku catatan untuk adik-adik yang udah bisa nulis. Oke, semuanya udah siap. Sekarang duduk yang manis, mendengarkan kakak bercerita tentang firman Tuhan. Haleluya. Semua yang udah siap, katakan haleluya. Siapa yang udah siap? Haleluya. Puji nama Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan kali ini kakak mau ambil tema judulnya menjadi terang. Jadi kenapa kok menjadi terang gitu? Karena kemarin kita udah merayakan ulang tahun gereja kita ya, GPDI Antioquia sama GPDI Yehuda gitu ya. Nah, tema gereja kita untuk setahun ke depan, 1 tahun ke depan itu bercahaya. Nah, kalau bercahaya berarti sama dong, sama terang gitu kan ya. Makanya kakak mau ambil tema untuk firman Tuhan sore hari ini itu menjadi terang. Diambil dari Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Kita mau sama-sama baca, bisa buka Alkitabnya di Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Buat adik-adik yang belum bisa baca, bisa dengerin kakak. Oke, kalau semuanya udah dapet, buat adik-adik yang mau ikutan baca, Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab yang kita baca baru aja itu kita sedang berbicara atau tadi dibilang di ayat yang ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Nah, kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis ya adik-adik ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini bisa dibilang bahwa dia adalah pembawa terang karena di ayat yang ke-8 tadi dibilang ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, sebelum kita mencari tahu siapa sih sebenarnya terang itu gitu kan. Yohanes Pembaptis ini membawa terang, terangnya siapa kayak gitu. Nah, kakak mau cerita tentang kelahirannya Yohanes Pembaptis. Jadi itu cerita ada di Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nah, judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, kalau adik-adik lihat di ayat yang selanjutnya setelah perikop ini, perikop selanjutnya bunyinya tentang kelahiran Yesus. Nah, berarti artinya Yohanes Pembaptis ini dia dilahirkan lebih dulu daripada Yesus. Karena memang ada tujuannya kayak gitu. Kenapa kok Yohanes Pembaptis ini lahir duluan kayak gitu. Oke, kita baca dari ayat ke-5. Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia.
Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ketujuh, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat yang selanjutnya, ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, ayat yang 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ayat yang ke-23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi tadi dikatakan bahwa ibunya Yohanes adalah namanya siapa? Elisabet. Bapaknya namanya Zakaria. Nah, Ibu Elisabet ini awalnya dari sejak muda gitu menikah dengan Bapak Zakaria, dia belum dikaruniai anak. Karena dibilang tadi Alkitab bilang bahwa Ibu Elisabet dikatakan mandul. Mandul itu tidak dapat mempunyai anak kayak gitu. Dan apalagi sekarang dengan kondisi yang dia sudah tua. Nah, kondisi yang sudah tua pasti lebih-lebih nggak mungkin punya anak. Nah, tetapi dengan kuasa Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh malaikat yang namanya Gabriel, dengan kuasa Tuhan yang lebih besar dari kuasa manapun, maka Ibu Elisabet dapat mempunyai anak yang kemudian diberi nama Yohanes. Nah, ceritanya tadi sudah kita baca dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, sejak Yohanes dalam kandungan,
Roh Tuhan itu sudah melekat di dalam dirinya Yohanes gitu. Sehingga pada saat dia dilahirkan gitu, malaikat Tuhan itu tadi bilang di ayat yang ke-15 dan 16, coba kita baca lagi ya, di Lukas 1 ayat 15 sampai 16 dibilang, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa di sini yang bilang malaikat Tuhan ya. Kalau tadi adik-adik ngikutin, ini adalah perkataan malaikat Tuhan. Di ayat 15-16 ini dibilang bahwa lewat Yohanes nanti banyak orang yang akan berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu sudah ada, sudah melekat, sudah memenuhi dirinya Yohanes sejak dari rahim ibunya. Jadi Yohanes dari sejak di dalam kandungan dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, adik-adik yang di sini siapa yang sudah penuh Roh Kudus? Boleh angkat tangannya. Nah, Roh Kudus itu penting ya adik-adik buat diri kita. Karena Roh Kudus itu yang akan membawa kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus itu yang akan ngingetin kita. Roh Kudus itu sebagai penolong buat kita. Karena Tuhan Yesus sudah pergi ke surga, sebagai gantinya Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Nah, makanya penting sekali kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, kembali ke tadi yang waktu kakak awal bilang bahwa Yohanes itu adalah bisa dibilang dia pembawa terang. Nah, seperti misalnya kalau misalnya kita ada di dalam satu ruangan yang gelap gitu, apa kita berada di dalam kegelapan, kita butuh cahaya, entah itu dari lilin, dari senter, dari lampu, atau mungkin sumber cahaya lainnya. Nah, karena itu Tuhan kayak Yohanes tadi, Tuhan udah taruh visinya Tuhan untuk hidupnya Yohanes dari sejak dalam kandungan atau sejak dalam rahimnya Ibu Elizabeth tadi ya. Jadi Tuhan udah taruh visinya atas hidupnya Yohanes saat terlahir di dunia. Yaitu visinya apa? Ya Yohanes jadi saksi tentang terang itu. Ya tentunya tentang terang itu siapa berarti artinya? Tentang Yesus yang akan datang supaya pada saat itu, makanya tadi dibilang Yohanes itu dilahirkan lebih dulu daripada Yesus karena Yohanes yang akan bersaksi tentang nantinya ada loh terlahir seorang juru selamat, seorang pribadi yang dia akan menyelamatkan umat manusia. Nah, Yohanes bersaksi selama hidupnya, dia bersaksi tentang adanya Mesias, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Sudah banyak orang yang sudah percaya bahwa nantinya akan ada terlahir seorang juru selamat. Nah, itu dari kesaksiannya Yohanes. Yohanes bersaksi di mana-manapun dia sedang berada, dia bersaksi terus tentang kedatangan Tuhan Yesus kayak gitu. Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan itu juga merindukan kita juga bisa hidup sebagai saksi-saksinya Tuhan kayak gitu. Jadi Tuhan pun juga menginginkan kita juga bisa jadi seperti Yohanes, belajar seperti Yohanes. Nah terus gimana Kak supaya kita bisa menjadi pembawa terang seperti Yohanes? Nah sebenarnya ini sering banget kakak-kakak lain juga sampaikan, tapi selalu mau diingatkan terus kepada adik-adik. Yang pertama itu berdoa dan baca Alkitab itu harus ya adik-adik. Supaya apa sih?
berdoa dan baca Alkitab supaya roh Tuhan itu melekat di dalam diri kita. Nah, tadi dibilang Roh Kudus, Roh Tuhan itu sudah melekat di dalam dirinya Yohanes sejak dalam rahim ibunya. Karena memang kelahiran Yohanes itu berdasarkan dari doanya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang sudah bertahun-tahun mereka menikah, mereka belum punya anak, makanya mereka berdoa, mereka memohon, meminta kepada Tuhan dikaruniai seorang anak, dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Ibu Elizabeth boleh mengandung dan dia boleh melahirkan anak, tentunya atas kehendak Tuhan, dan dibilang di situ Roh Tuhan, Roh Kudus sudah melekat, menyertai, sudah ada, sudah dipenuhi hidupnya Yohanes sejak dalam kandungan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, maka yang penting yang pertama berdoa dan baca Alkitab supaya Roh Tuhan itu atau Roh Kudus itu mau melekat di dalam diri kita. Kita semua mau Roh Kudus ada tinggal melekat di dalam diri kita. Nah, puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, setelah tadi kita rajin berdoa, kita baca Alkitab, yang kedua adalah lakukan firman Tuhan atau melakukan perintahnya Tuhan. Supaya apa? Supaya orang itu, semua orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, boleh melihat terangnya Yesus itu dari sikap dan tingkah lakunya kita. Kita melakukan perbuatan baik, kita suka menolong, kita tidak suka marah-marah, kita mengasihi sama kita suka memberi, kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi beberapa contoh sikap yang bisa dilihat teman-teman sekitar kita bahwa oh, kita ini anaknya Tuhan Yesus, jadi melihat sesuatu yang baik gitu di dalam diri kita. Nah, jadi nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Gitu ya adik-adik. Yang pertama berdoa dan baca Alkitab supaya Tuhan, Roh Tuhan itu melekat dalam diri kita. Yang kedua, setelah kita berdoa dan baca Alkitab, kita jadi tahu apa yang jadi perintahnya Tuhan, maka kita lakukan perintah itu. Supaya semua orang yang ada di sekitar kita bisa ngerti, bisa mengenal terangnya Tuhan, terangnya Yesus bisa dikenal lewat apa yang kita perbuat, ya. Terus yang ketiga adalah setelah kita baca Alkitab, berdoa, terus kita melakukan perbuatan yang baik atau melakukan perintahnya Tuhan, yang ketiga kita seperti tadi Yohanes berarti apa? Bersaksi. Nah, kita bersaksi tentang kasihnya Tuhan. Supaya apa? Supaya semua orang itu nggak hanya cuma melihat bahwa oh iya perbuatan si anak Tuhan itu baik ya. Tapi mereka pun juga dengan lewat kita bersaksi, mereka bisa kenal perbuatannya Tuhan itu ajaib. Jadi banyak hal keajaiban-keajaiban atau kasih Tuhan yang boleh Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita bisa saksikan itu. Jadi yang pertama kita harus memperlengkapi diri kita sendiri lewat doa dan baca Alkitab. Dua hal ini tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita tinggalkan. Jadi dengan berdoa dan baca Alkitab, iman kita semakin diri kita dikuatkan. Roh Tuhan pasti mau tinggal di dalam diri kita. Setelah itu, kita harus jadi apa tadi? Melakukan perintahnya Tuhan. Karena kita sudah baca Alkitab, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu. Jadi kita melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, supaya orang-orang sekitar kita, teman-teman kita melihat bahwa terangnya Yesus itu lewat apapun yang kita lakukan, lewat tingkah laku kita. Terus yang selanjutnya, tidak hanya berhenti sampai kita melakukan perintahnya Tuhan, tapi kita juga harus bersaksi. Nah, bersaksi supaya semua orang bisa ngerti bahwa Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, yang mujizatnya itu masih ada sampai dengan saat ini, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus adalah terang adik-adik.
Nah, maka sudah menjadi tugasnya kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu apa? Untuk menjadi pembawa terang. Karena Yesus adalah terang. Jadi kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga harus menjadi punya andil, punya peran gitu untuk menjadi pembawa terang. Supaya apa? Supaya teman-teman kita semua bisa kenal, bisa melihat terang Tuhan lewat kehidupan diri kita, lewat hidup kita, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, kita harus tetap menjadi pembawa terang yang dibutuhkan di mana aja. Yesus datang ke dunia itu menjadi sama dengan manusia, nggak hanya sebagai juru selamat ternyata adik-adik, tapi juga ingin ngasih tahu ke kita harus melakukan apa sih sebagai anak-anaknya, yaitu tadi Yesus berkata bahwa ya jadikanlah semua bangsa ini muridku, supaya nggak hanya kita saja yang mengenal siapa terang itu, tetapi saudara-saudara kita, teman-teman kita, semuanya bisa tahu siapa sih terang yang sesungguhnya. Ya, terang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, dan tentunya dari segala sesuatu yang sudah kita lakukan, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu aja adik-adik yang bisa kakak sampaikan untuk firman kali ini. Kita mau tutup. Oh iya, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Matius 5 ayat 16 gitu. Bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Ini jadi ayat hafalannya adik-adik. Oke, kita mau akhiri kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kak Asri yang berdoa ya. Haleluya. Bapa kami sorga, kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu kali ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami supaya kami boleh terus Tuhan menjaga kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pembawa-pembawa terang-Mu Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi pembawa terang-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga setiap orang, teman-teman kami, saudara-saudara kami boleh mengenal Engkau, mengenal Tuhan Yesus sebagai terang Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Yesus, dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Kita tidak tahu Tuhan apa yang terjadi ya, tapi kita percaya Tuhan sudah menguatkan kita melalui firman-Nya, supaya kita tetap setia, tambah dekat dengan Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya Kak Tina mau kasih pengumuman, kalau ibadah sekolah minggu online melalui YouTube tetap ada ya adik-adik, tiap hari Sabtu jam 4:30 sore ya, 4:30 sore. Adik, jangan lupa setiap hari Sabtu kita ada ibadah online jam 4:30 sore. Nah adik-adik ada juga ibadah offline, kita bisa tatap muka, kita bisa bertemu. Nah itu setiap hari Minggu ada 2 kali ibadah ya adik-adik, jam 8 pagi dan jam 11 pagi ya, jam 8 dan jam 11 siang. Kita 2 kali ibadah sekolah minggu adik-adik, jadi ada 3 kali ibadah sekolah minggu ya. Ibadah online setiap hari Sabtu jam 4:30 sore. Ibadah offline kita bertemu setiap hari Minggu 2 kali jam 8 pagi dan jam 8 siang. Ya adik-adik jangan lupa. Jadi kalau adik-adik tidak bisa ikut ibadah sekolah minggu pagi, adik-adik bisa ikut sekolah minggu siang. Kita akan bertemu dengan adik-adik yang lain, bertemu dengan kakak sekolah minggu. Kita akan bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan pujian terima kasih Yesusku.
Tuhan adakan. Syukur bagimu, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang menjadi saksi dimanapun Kau tempatkan kami. Tolong kehidupan kami Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami percaya Kau akan pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu. Tolong Tuhan kehidupan kami semua, baik kakak-kakak sekolah minggu maupun ada di sekolah minggu Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam pelajaran sekolah, dalam pergaulan mereka Tuhan. Berkati orang tua, adik-adik kami Tuhan dengan berkat yang melimpah daripada-Mu. Terlebih Tuhan Yesus, di dalam situasi yang saat ini yang tidak menentu, kami percaya Tuhan akan tetap memegang kehidupan kami. Engkau akan menolong kehidupan kami Tuhan, dan tetap melindungi, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu hari Minggu dan hari Sabtu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.